Ya, tentu KPK menyambut optimis terpilihnya pimpinan KPK pengganti Pak Johanis Tanak karena dengan pengalaman beliau yang panjang di Kejaksaan Agung, saya kira ini menjadi penguatan bagi KPK di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Tentu bukan hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Karena strategi yang saat ini KPK lakukan di dalam upaya menurunkan angka korupsi dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendidikan anti korupsi, pencegahan, dan penindakan yang ketiganya dilakukan secara simultan. Ya, tentu KPK menyambut optimis terpilihnya pimpinan KPK pengganti Pak Johanis Tanak karena dengan pengalaman beliau yang panjang di Kejaksaan Agung, saya kira ini menjadi penguatan bagi KPK di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Tentu bukan hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Karena strategi yang saat ini KPK lakukan di dalam upaya menurunkan angka korupsi dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendidikan anti korupsi, pencegahan, dan penindakan yang ketiganya dilakukan secara simultan. Ya, tentu KPK menyambut optimis terpilihnya pimpinan KPK pengganti Pak Johanis Tanak karena dengan pengalaman beliau yang panjang di Kejaksaan Agung, saya kira ini menjadi penguatan bagi KPK di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Tentu bukan hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Karena strategi yang saat ini KPK lakukan di dalam upaya menurunkan angka korupsi dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendidikan anti korupsi, pencegahan, dan penindakan yang ketiganya dilakukan secara simultan. Ya, tentu KPK menyambut optimis terpilihnya pimpinan KPK pengganti Pak Johanis Tanak karena dengan pengalaman beliau yang panjang di Kejaksaan Agung, saya kira ini menjadi penguatan bagi KPK di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Tentu bukan hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Karena terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.